Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil Pemirsa Star News TV di mana saya berada pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah di studio Pemkab Kabupaten Nunukan di lantai 3 kita kembali bersua dan kita berhadapan dengan orang-orang kaliber di bidang ulama dan juga pemuka agama di Kalimantan Timur maupun Kabupaten Nunukan. Dan baru saja Kalimantan Utara dan juga Kabupaten Nunukan. Pemirsa, baru saja kita melangsungkan pelantikan atau pengukuhan pengurus MUI Kabupaten Nunukan dan juga pembukaan Rakorda Rapat Pengurus Daerah Kalimantan Utara yang keempat 2003. Dan bagaimana apakah yang terjadi dinamika atau apa yang dijadikan sebagai program dalam kegiatan tersebut? Di studio kami telah hadir Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Kalimantan Utara, yakni Bapak Haji Zainuddin Dalil. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat orang tua. Amin, sehat orang tua. Tapi yang penting semangatnya membina umat ya. Semangat muda. Semangat muda ya. Kemudian di samping kiri beliau yang ganteng ini sahabat dan juga orang tua saya, juga pembimbing spiritual saya yang juga banyak berbakti di Kabupaten Nunukan tentang masalah kemaslahatan umat beragama terutama agama Islam, yaitu Bapak Muhammad Hairun Zain SAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Masih seperti dulu ya? Iya. Masih ganteng ya? Alhamdulillah. Kemudian yang biasa bikin heboh pemirsa dan juga adalah pioner generasi muda, inspirasi generasi muda tentang masalah kinerja dalam mengurus umat dan juga mengurus bidang-bidangnya di organisasi lain, yaitu Bapak Muhammad Andi Lempong SMM. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, ini ada legend juga ini. Dia adalah memang pendatang tapi dia sudah seperti tuan rumah Ya. di negeri Kabupaten Nunukan. Iya. Bapak pemirsa, langsung aja kita ke Pak Kiai dulu, Pak Kiai Zainuddin Dalilah. Pak Kiai, secara esensi kegiatan musyawarah daerah ini, Rakorda Rapat Daerah MUI ini, apa esensi yang kita ingin tuju dalam ini? Jadi sebelum sampai di sana saya sampaikan bahwa Rakorda keempat Majelis Ulama yang dilaksanakan di Nunukan ini itu adalah hasil kesepakatan dari Rakorda yang ketiga di Kabupaten Malinau. Jadi setelah Rakorda Kabupaten Malinau itu kemudian sepakati bahwa nanti tahun depan akan dilaksanakan di Nunukan. Dan alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Bupati Kabupaten Nunukan. Alhamdulillah. Sebelum nyampe saya juga perlu berterima kasih kepada panitia penyelenggara, kepada ketua MUI Kabupaten Nunukan, bahwa dari mulai penyambutan kemarin, kemudian tadi malam sudah ada acara silaturahmi yang mendahului pembukaan, dan tadi sudah diadakan pembukaan. Saya betul melihat bahwa memang betul-betul acaranya sukses itu. Mungkin barangkali karena ada keberadaan Pak Lempong di situ. Kata kuncinya Iya, saya waktu tahun lalu sudah gimana ya Nunukannya. Tapi alhamdulillah ada beliau-beliau. Tentu dengan bimbingan Pak Ketua lah. Itu sukses. Alhamdulillah, dan saya lihat Bupati tadi senyum-senyum karena acara itu memang betul-betul sukses. Kami dijemput begitu turun dari Sepik, dijemput bukannya banyaknya mobil sampai sudah tidak ada yang mau diangkut, masih ada mobil yang mengangkut. Kamain semangatnya teman-teman saya, terima kasih. Kemudian untuk Rakorda ada beberapa poin yang memang telah kita sepakati untuk kita akan bahas. Jadi dia dibagi dalam 3 komisi. Nanti ada komisi yang akan membahas program segala macam itu sudah disepakati. Tetapi secara umum Rakorda ini ingin menekankan kepada para ulama bagaimana untuk mengawal supaya sukses pemilihan umum pada tahun 2024 itu kita harapkan, karena umat Islam adalah umat yang memang mayoritas di negeri ini, jadi keikutsertaan mereka perlu didorong. Jangan sampai ada terjadi yang golput, tidak memilih, karena tidak memilih itu
berarti tidak bertanggung jawab atas kelangsungan bangsa ini. Jadi harus bahwa ada yang kita tidak cocok, ada yang cocok, kan itu namanya pilihan, silahkan aja dijalankan gitu. Tapi jangan sampai ada yang masyarakat sebagian sekarang enggak ada juga, biarlah, enggak milih, enggak apa-apa, jangan. Itu namanya tidak bertanggung jawab atas kelangsungan bangsa ini, dan itu yang secara umum kita ingin penekanan itu pada Rakorda ini. Kemudian karena dia pemilih-memilih, maka tentu ada yang mau dipilih. Ada yang baik menurut kita, cocok menurut kita, tapi tidak cocok menurut orang lain, tapi orang lain melihat bahwa itu cocok buat dia, sehingga terjadilah perbedaan. Nah, perbedaan ini jangan sampai menimbulkan kotak-kotak di kalangan Islam. Jangan sampai nanti karena pilihan terus Islam jadi pecah karena berbeda pilihan. Karena ini kita harapkan jangan. Nah, penekanan ini akan kita arahkan ke sana pada saat pembahasan komisi-komisi. Di antara ada 9 poin yang kita sudah sepakati untuk kita bahas, tapi ada beberapa poin yang saya sampaikan di sini, misalnya menyebarluaskan model Islam yang toleran, moderat, dan mengedepankan persaudaraan. Dan persaudaraan ini bukan cuma umat Islam aja ya, tapi agama juga itu. Ya. Jadi tidak boleh mengkotak pemilihan itu, pemilu ini tidak boleh membuat kita jadi terkotak-kotak gitu. Apalagi membesarkan ya organisasi Islam kan banyak, dan alhamdulillah semuanya berada di bawah payung Majelis Ulama. Ya, pakai organisasi Islam itu banyak, ada NU, ada Muhammadiyah, ada DDI dan segala macam. Itu satu kesatuan ya. Tujuannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menarik sekali ini karena sebagai tuan rumah ditunjuk, dipercaya, dan alhamdulillah ada pujian ya. Walaupun kita tidak gila dipuji ya. Tapi kita ini ketulusan ikhlas. Pak Herun Zain sebagai Ketua MUI Kabupaten Nunukan, ini kan kita biasanya baik tingkat nasional, regional, sampai ke bawah kabupaten itu biasanya tanda petik MUI selalu disoroti seolah-olah bermain politik. Bukan esensinya di masalah keumatan, tetapi dia udah masuk ke masalah nyir-nyir politik, walaupun tujuannya bukan itu. Nah, kemudian kedua, ini ada dua biasanya yang berbeda. Tadi disebutkan juga waktu sambutan dari Pak Kiai bahwa ada NU, Muhammadiyah, sekarang udah beragam nih, khusus di Kaltara nih. Nah, program-program yang dilakukan apakah bersinggungan dengan hal itu atau bagaimana ke depan dilakukan? Terima kasih. Kami sesungguhnya sudah beberapa kali pertemuan sebelum Rakorda ini, termasuk membicarakan program MUI ke depan, ya 2023-2026, terkait dengan masalah-masalah kekinian. Ya. Maka MUI Kabupaten Nunukan itu berusaha untuk menjadi perekat umat. Penjahit? Ya, perekat umat. Dengan apa? Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Majelis Ulama adalah membuat konsep khutbah untuk penyadaran umat seluruh Kabupaten Nunukan. Ini berlaku kemana konsep khutbahnya nih? Ke masjid-masjid atau pada setiap masjid? Perjumat itu maksudnya, atau di acara-acara umum lain juga? Artinya itu bisa kita lakukan dalam bentuk-bentuk taklim, ya, majelis taklim. Jumat ini biasanya juga kan orangnya ya pada umumnya laki-laki saja yang hadir, ya. Maka majelis-majelis taklim ini juga kita akan coba sampaikan agar mereka, kan kita tahu bersama bahwa sesungguhnya kalau ibu-ibu ini sudah memiliki kemampuan untuk mendidik generasi, maka disinilah kata kuncinya. Karena kata Rasulullah SAW, al-ummu, ya, madrasatul ulama, bahwa ibu itu adalah pendidik yang pertama. Ya. Kalau ini salah mendidik, sudah generasi akan salah arah juga, salah arah, ancaman ya. Iya, ancaman terhadap berbagai hal, termasuk masalah ya keutuhan ya NKRI ke depan, kita kan tidak tahu. Nah, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin
kita akan bersentuhan dengan dinas-dinas tertentu dalam pemerintahan dalam rangka tadi bagaimana kita mengusahakan agar supaya masyarakat kita ini betul-betul terjamin makanannya makanan yang halal. Nah, apalagi kita ini dari perbatasan. Beliau Pak Andi Lempong itu sudah punya ide. Dalam artian bagaimana barang-barang yang masuk dari Malaysia ke kita itu betul-betul sudah diuji dan lulus untuk POM-nya. Nah, kehalalannya. Nah, seperti itu. Kemudian kami juga punya ide yang akan kita sampaikan ke MUI Kaltara bahwa bagaimana agar supaya MUI pusat itu melakukan pelatihan untuk bagaimana tentang konsep halal, ya supaya kita tahu dan satu bahasa kita. Pusat melakukan, wilayah mungkin yang melanjutkan untuk turun ke daerah-daerah. Nah, ini kita coba agar supaya betul-betul MUI ini di hadapan Allah kelak seperti yang selalu disinggung oleh Pak Andi Lempong tadi itu. Artinya kalau kita ditanya tanggung jawab kita terkait dengan persoalan hal yang halal, maka kita sudah bisa menjawab bahwa kita sudah lakukan. Adapun persoalan umat ini mereka yang menyimpang dari jalan itu tentunya Allah Maha Taala. Apa yang ikhtiarnya itu? Iya, ikhtiar kita lakukan. Maka MUI akan berusaha untuk membangun hubungan dengan dinas-dinas yang terkait dalam pemerintahan. Kalau sejauh ini belum ada hubungan sedetail itu atau sudah ada tapi belum maksimal atau memang belum ada ya? Belum ada. Seperti itu. Karena mungkin juga terkait dengan persoalan apa ya? Ini perlu ide kita untuk dimunculkan dari Komisi yang paham tentang masalah umarah. Iya, betul. Bagaimana kita bersinergi agar supaya ya, karena kita tahu bersama bahwa MUI ini kan tidak ada dananya. Ya kan? Jadi siapa kira-kira yang akan bisa mendanai ini kegiatan? Tentunya dinas-dinas yang terkait. Tunggu dulu, Pak Ustadz, saya sebelumnya saya tertarik sekali. Ini kan organisasi vital tentang masalah keumatan. Meskipun dia agama Islam, tapi dia kan itu berkaitan dengan agama-agama lain. Betul. Tapi kok apakah tidak ada ide atau memang dari atas ke bawah itu memang tidak ada penganggaran khusus kepada majelis ulama? Sesungguhnya dikatakan bahwa majelis ulama itu kan plat merah. Jadi anggaran yang maksudnya bagian daripada pemerintah ya? Iya. Jadi majelis ulama ini tidak seperti organisasi yang lain. Mereka tahun ini dapat anggaran, tahun depan tidak dapat. Sementara majelis ulama setiap tahun. Oh, tapi nilainya mungkin yang belum ini yang harus kita. Maksud saya itu justru itu kita sudah melakukan silaturahmi dengan ketua dewan, ya. Dan kita bawa proposal tahun 2023 ini. Dia bilang tidak banyak saja anggarannya ini, tidak cukup 1 miliar. Itu bisa ditun detail ya? Itu. Artinya kalau sudah ada antara pemerintah dengan perwakilan rakyat satu bahasa untuk bagaimana kita membina umat ini, rakyat kita, agar supaya mereka cerdas, agar mereka berakhlak yang baik, maka tentunya sinergisitas ini penting sekali. Saya Ustaz minta izin karena waktu saya tertarik sekali tentang masalah program itu yang salah satunya adalah bagaimana legalitas hal formal dari kehalalan barang-barang terutama perbatasan. Tapi saya mau kembali ke Pandi Lempong, nanti kita sebentar lanjutkan. Pandi, ini kan sebenarnya dipuji oleh Pak Kiai ya sebagai tamu ya, dan ini adalah MUI provinsi. Jangan sampai mudah-mudahan dari sini dia bisa mengusulkan kepada gubernur, tambahin dong karena bukan itu hebat cara jalannya ya kan. Nah tapi ini kan kita tergantung dari anggaran, kemudian juga tetapi kalau anggaran mungkin walaupun tidak ideal, tapi buktinya hari ini pelaksanaan berjalan lancar dan berlangsung silaturahmi begitu bergeliat. Nah, mungkin di dalam pelaksanaan ini bagaimana formulasi Pak Andi Lempong bersama dengan tim lainnya untuk meramu ini? Ada kesulitan atau bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Ustaz Ketua MUI Provinsi Kalimantan Utara. Izin Pak Ustaz Harung Ketua MUI Kabupaten Nunukan. Ya.
sesuai dengan rapat dengan Majelis Ulama Provinsi Iya. dan pengurus ulama Kabupaten Nunukan, pada saat itu disepakati dilaksanakan di Nunukan. Iya. Karena kami sebagai pengurus Majelis Ulama Kabupaten Nunukan harus menerima dengan hati yang ikhlas, lapang, sehingga tidak ada halangan-halangan yang kita akan hadapi. Dengan alhamdulillah seperti itu, maka dibentuklah panitia pelaksana Rakorda Majelis Ulama keempat di Kabupaten Nunukan, yang tadi sudah dibuka oleh Bupati Nunukan. Alhamdulillah bagus. Nah, dari pelaksanaan Rakorda ke Rakorda, memang informasi kudengar ini barangkali merupakan salah satu yang perlu ditingkatkan ke depan. Kota mana nanti akan dapatkan saya belum tahu, itu kewenangan dari Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Utara. Memang kalau saya melihat semangat ya dan kerjasama yang baik antara semua panitia yang ada untuk melaksanakan Rakorda ini, saya lihat sendiri, terharu saya. Kenapa? Banyak sekali persiapan yang begitu matang yang dilaksanakan oleh mereka. Mulai dari sesi penjemputan. Bayangkan itu mobil disiapkan lebih 10 unit. Ditambah bus. Padahal tamu cuma berapa? Tamu itu kurang lebih 70 orang. 70 orang. Nah, artinya melebihi dari cukup. wah, lebih dari cukup. Dan tambah bus. Tambah bus. Tambah bus. Nah, itu dia. Sampai saya bilang tadi malam di silaturahmi, kalau kurang mobil saya tambah. Iya. Tapi alhamdulillah kata peserta lebih dari cukup. Ya, lebih dari. Kata dia. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah semua berjalan dengan baik sampai hari ini. Ini sudah sesi kedua setelah pembukaan, sementara dilaksanakan teman-teman di lantai 5. Adapun halangan-halangan itu saya kira semua dilaksanakan dengan ikhlas sehingga Allah memberikan sesuatu yang tidak terduga. Contoh, harusnya pembukaan tadi itu dilaksanakan jam 10. Tapi karena turun hujan, maka Bupati menunda penutupan pramuka di Mensapa karena lapangan BC. Ini satu rahmat juga buat saya, sehingga di sini dilaksanakan pembukaan dulu. Iya. Tadi Bupati tadi mengatakan, saya mohon maaf karena saya pakai pramuka, seharusnya saya ke Mensapa dulu membuka acara pramuka karena Allah menunjukkan saya harus ke sini pertama. Alhamdulillah. Dia datang ke sini bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dan dari seluruh kegiatan sampai hari ini berjalan lancar dan aman, tertib atas kerjasama semua panitia dan dorongan dari pihak-pihak lain, sahabat-sahabat lain, termasuk Bapak Ki Haji Zainuddin Dalila sebagai ketua orang tua kami juga. Beliau ini bukan baru bagi saya, 13 tahun saya sama-sama di Tarakan. Jadi berarti ini namanya tua. konsep ya, banyak bekerja daripada bicara ya. Nah, Iya, ini kembangkan ya. kami ini kurang bicara, banyak kerja. Banyak kerja. Dan tidak banyak protokoleran. Tidak ada. Berjalan dengan hati Aman nurani. lancar dan Aman lancar. saya pantau Dan lewat hasilnya pun teknologi berkah. digital. Alhamdulillah. Gitu. Sampai tadi pagi jam 6 saya cek di hotel bagaimana kesehatan semua peserta. Alhamdulillah jawabannya sehat. Berarti representasi dari di Hotel Laura dengan di Hotel Akbar itu sehat Jadi, semua. pakai ketua panitia ini udah layak dia jadi masuk naik langkah ini, naik kelas ke provinsi ini. Tapi nanti kita bahas ya. Tapi saya tidak akan lepas. Kenapa ya? Ini dilematisnya nih. Ya Pak Kiai, ini kan 5 kabupaten kota di bawah naungan Pak Kiai ya sebagai sentrumnya di Provinsi Sumatera Utara untuk MUI di sebelah Sumatera. Ya. Kita tampak membeda-bedakan, tapi kita ingin referensinya antara MUI Nunukan, Tarakan, Malino, Bulungan, KTT. Pandangannya Pak Kiai bisa nggak diberi gambaran kepada pemirsa supaya tahu kinerjanya seperti ini? Iya. Ya. Jadi kalau saya melihat tentang perjalanan Majelis Ulama, rata-rata hampir sama aja. Iya, perjalanan hampir sama. Cuma kalau
jujur saya mengatakan bahwa Majelis Ulama di Kabupaten Nunukan itu kelihatan kompak dan usaha mereka untuk menyatukan umat sebagaimana yang diinginkan oleh Majelis Ulama itu mereka jalan. Salah satu contoh, mereka kalau ada pertemuan sebulan sekali, misalnya bulan ini di masjidnya NU, nanti bulan depan di masjidnya Muhammadiyah, gitu. Nanti bulan depan di LDII, di mana lagi? Itu di sini jalan, di kabupaten lain belum jalan. Jadi di kabupaten lain belum ada begitu. Tapi kalau kami di provinsi itu sudah jalan. Oke, ada konsep ini nanti mungkin menjadi referensi untuk kabupaten lain ya kan? Ya, jadi artinya seharusnya kabupaten kota yang lain bisa belajar dalam, dan itu sebetulnya untungnya banyak. Kalau Majelis Ulama yang mengadakan pertemuan seperti itu rutin kan butuh biaya. Tapi setelah karena LDI yang minta, ya malu juga kalau dia makan makanan kan. Jadi ada simbiosis mutualisme. Jadi artinya yang harus ditanggung oleh Majelis Ulama tertanggulangi oleh nanti yang lain juga begitu. Dia malu juga kalau jadi boleh berkompetitif di atas, yang penting positif ya. Bukan minta ria ya. Jadi itu manfaatnya. Ukhuwahnya jalan, beban Majelis Ulama juga tidak terlalu berat karena ditanggung oleh masing-masing organisasi itu. Itu yang saya lihat, ini luar biasa Nunukan, saya bilang gitu. Di Tarakan aja belum jalan yang begitu. Ya mudah-mudahan kontinuitas itu berlanjut ya Pak. Nah iyalah itu ya. Jadi artinya kabupaten kota lain cobalah belajar di Nunukan. Ya siap. Ya ini Pak Ustadz Harinson ini kan salah deburan pendidik ya. Dan saya lihat juga salut sekali dan bangga bahwa ternyata di banyak sekolah di tingkat SD sampai SMA dibangun di sini, dan kayak katanya sih lagi diformalisasi diformal sekarang untuk membangun universitas. Mudah-mudahan berjalan Pak Ustadz. Cuman gini Pak Ustadz, kita kan ketahui bahwa di ulama ini kan akan kayak Pak Ustadz ini dulu segar ya kan, sekarang udah pasti jangan tua. Kemudian kita butuh regenerasi. Nah tadi kita kaitkan misalnya ada organisasi Islam misalnya Muhammadiyah. Itu kalau pengkaderan bermasalah nggak di pengkaderan dengan berbagai organisasi yang ada itu gimana? Sesungguhnya kalau di Nunukan ini semua organisasi Islam ini melakukan pengkaderan jalan saja. Khususnya Muhammadiyah, ada Pemuda Muhammadiyah, kemudian ada Naisyatul Aisyah. Itu kan generasi pelanjut. Ya, generasi pelanjut. Jadi itu harus digali sekarang, dikembangkan ya? Dikembangkan sejak pusat sampai daerah. Kemudian ada juga TS, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Itu semua adalah kader-kader untuk pelanjut daripada perjuangan Islam Istafeta. Ya. Kemudian ini terkait dengan persoalan ada program yang kita juga sudah konsultasikan atau kita sudah komunikasikan dengan Kemenak tentang program, ada semacam Pak Kiai, nanti kita akan informasikan biro konsultasi. Seperti apa bentuknya Pak? Jadi bentuknya itu bisa konsultasi masalah haji, bisa konsultasi pranikah, perceraian, perceraian dan seterusnya. Kemudian bisa banyak hal, ya. Bisa masalah waris. Itu ada suborganisasi atau memang di bawah naungan Majelis? Jadi di bawah Majelis Ulama itu kita akan buat biro, insya Allah itu akan dibawahi oleh wakil ketua umum. Karena wakil ketua ini ada 3 ini sudah membawahi masing-masing 3 majelis dari 9 majelis, termasuk beliau. Nah, maka kita akan buat biro konsultasi masalah keagamaan di bawah wakil ketua umum. Itu ide MUI sendiri atau mungkin ada konsiderannya dari MUI atas atau gimana? Enggak. Alhamdulillah mungkin juga informasi dari wilayah kemudian terinspirasi untuk dikembangkan. Seperti itu. Oleh karena itu saya mohon izin kepada beliau, artinya ke depan mungkin kita akan kembangkan ini agar supaya umat kita ini betul-betul ada istilahnya Pandi apa tuh? Umat menemui
Majelis Ulama menyapa umat. Jadi ada interaktif Iya, ya, nyambung ya ada. antara ini. Bisa Antara lewat ini telepon, Iya, telepon. bisa Ya. langsung. Media sosial bisa ya. Ya, Bisa tinggal langsung. kita cantumkan nomor teleponnya mau mau konsultasi tentang apa. Maka orang ini nomor teleponnya ini kalau mau di kantor hari ini yang bisanya Luar jam biasa. sekian. Luar biasa. Ya tak? Nah, seperti itu. Nah, kalau mau lewat telepon saja silahkan, Bisa ya. bisa. Dan saya lihat di Lukan ini, saya nggak tahu dipakai di daerah lain. Ini ada udah tempat basnasnya ya. Iya. Basnas, ya. Ada sekretariatnya dan saya lihat tuh, Iya. saya baca situ bersama, Iya. kantor bersama ya kalau nggak salah. Iya. Kantor bersama. Itu luar biasa ya. Itu konsepnya Pak Andi sekarang itu gimana loh yang apa tempat bersama itu? Basnas. Kantor bersama di Basnas ya. Jadi begini konsepnya ke depan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan ingin membuat satu sekretariat bersama Ah, sekretariat bersama. ketika nanti itu sudah jadi. Tapi sekarang ini masih ditempati oleh Basnas sendiri karena kan kantor masih dalam tahap proses pembangunan. Berarti itu biaya pemerintah? Enggak, Enggak ya? enggak. Swadaya? Sudah. Dan Swadaya. dalam hal ini pemerintah apa di situ peranannya? Hanya bantu secara sosial saja dalam pengertian bantu apa, gitu. Artinya tidak mulai dari awal, bukan Oh. kemudian sampai selesai itu anggaran pemerintah. Oh, bukan. Artinya ini Bukan. mulai dari konsep Iya. sampai kepada pengadaan tanah, sampai bangunan ada sudah setengah jadi. Semuanya dari Basnas. Basnas. Dari Iya. sebelumnya apa istilahnya itu sebelum Basnas ini? Ya, istilahnya itu bangunan mandiri ada betul. lahan Hmm. waktu itu. Ya wakaf kan ya, atau dibeli? Tidak Wakaf. dibeli. Dibeli ya? waktu itu. Kemudian Basnas kembangkan itu lahan. Kan saya pernah di Basnas 5 tahun juga. Ah. Konsep itu alhamdulillah masih ada saya di Basnas. Kemudian saya coba untuk berpikir dengan kawan-kawan dalam rapat. Karena saya bilang dari 8 asnaf ini, itu ada asnaf yang bisa kita manfaatkan untuk Ya. itu. Karena tidak ada Tidak objeknya di Nunukan. Iya. Seperti itu. Nah, saya bilang kalau kita taruhlah 1 bulan ada 50 juta, 1 tahun sudah berapa? Iya. Maka itu bisa kita awali untuk pembangunan. Luar biasa itu. Nah, alhamdulillah sudah wujud. Sudah wujud. Meskipun saya sudah tidak di Basnas, tapi ya sudah. Tapi itu kan Alhamdulillah. rekan jejaknya itu dari Oh, Pak iya. perintis. Ini Nyambung. sama dengan pejuang pakai ya. Nyambung, ya. Nyambung iya. 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 Saya lanjut dulu ke Pak Andi Lempong. Pak Andi Lempong tadi jumlah target undangan peserta karena saya dengar ditarget cuma 22 tapi banyak yang berminat, berantusias datang ini menandakan ini kan banyak mencintai ulama ini. Itu melalui target atau gimana? Jadi jumlah peserta tercatat tadi pagi saya registrasi 75 orang. Jadi yang tercatat ini saya belum tahu karena tadi masih registrasi di atas mendaftar karena melihat ini suatu kegiatan yang positif sifatnya sehingga dia mau hadir dan berminat hadir. Yang jelas sampai tadi itu registrasi sebelum acara dimulai sudah terregister 75 orang. Jadi masih bertambah. Karena itu dari kabupaten kota. Nah, dari yang paling banyak itu dari Nunukan. Karena peserta dan Nunukan itu tuan rumah. Itu pengurus di situ itu kurang lebih 60 orang. Nah, yang kita utus itu ada yang peserta tapi tidak dibatasi. Silakan hadir yang punya kesempatan. Kalau sumber pendanaan dari mana Pak Andi? Sumber pendanaan itu saya sudah jelaskan tadi di laporan panitia. Yang pertama itu dari Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian untuk bantuannya pemerintah daerah berupa konsumsi dan tempat. Termasuk Sambil transportasi. transportasi itu bentuk bus. Dan ada bantuan dari teman-teman lainnya ya ala kadarnya lah. Dan kita melihat jumlahnya. Tapi yang penting suksesnya ya. Halalnya. Bilang kalau kadarnya. Jadi, Banyak juga kalau nggak sukses nggak ada hitungannya ya. Yang saya bersyukur bahwa ini adalah sesuatu partisipasi dari mereka. Dan di sini yang paling lucu di kepanitiaan ini banyak yang menyoroti saya karena seksi dana itu Dokter Jamri, Seorang dokter. dokter ahli saraf. Jadi dia yang turun ke mana-mana sampai teman-teman bingung, kenapa Bapak yang turun? Bukan levelnya ini, dia bilang tidak, karena amanah dari panitia. Saya harus jalankan untuk kemajuan Majelis Ulama ke depan. Saya tidak melihat kedudukan saya di rumah sakit, tetapi saya melihat kedudukan saya di kepanitiaan.
saya seksi dana, saya harus bertanggung jawab. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Itu sekali. yang penting ya. itu yang penting. Susah saya lupa ini karena kinerja beliau sehingga bisa mendapatkan partisipasi dari beberapa teman-teman. Ya, kita doakan mudah panjang umur sehat Iya, selalu. insya Allah. Dengarkan lagi. Insya Iya, Allah. Iya. Pak Kiai, tentu kan mungkin di sini ada beberapa poin yang bisa dipetik untuk mungkin disebarluaskan virus positifnya ke daerah lain di majelis ulama lain. Ada ditangkap nggak ada kerjaan di kegiatan ini? Ya, ini kan seluruh majelis ulama dari Kabupaten Kanto ada semua ada di sini. Jadi ketua, sekretaris, bendaharanya itu ada dengan beberapa dari komisi-komisi. Ya. Itu ada. Kita tidak menentukan komisi apa, tapi datang. Di samping itu kalau misalnya ingin ikut, ayo sama-sama. Jadi ada semua di sini. Yang pertama saya ingin seperti apa yang saya sampaikan tadi, coba Anda belajar dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Nunukan. Iya, karena terutama tentang kekompakan mereka. Terus terang demi Allah, saya tadi malam naik dengan Pak Samsi, Pak Jalil, Pak siapa itu. Mereka bilang, wah luar biasa mereka punya kompaknya itu. Nah, itu yang artinya agak susah lah kita cari kalau di tempat lain begitu. Cobalah belajar gitu, sebab kita tidak akan jadi apa-apa, dan itu mereka tidak ada NU-nya, tidak ada Muhammadiyahnya di situ. Pokoknya semua tampil sebagai satu kekompakan. Untuk itu saja perlu dipelajari. Dengan adanya begitu, artinya mereka sudah membuang sekat-sekat yang membuat Islam jadi mundur itu kan. Padahal pakai yang minta maaf ini orang keras ini. Oh, dia kalau sekenya dulu lah, tapi sekarang kok bisa jadi model ini luar biasa ini. Jadi model itu kan. Kalau bang saya ini saya perhatikan dari dulu ini. Saya masuk di hotel itu, saya lihat orang nyambut kita ngamankan yang pakai sendok. Ya, itu luar biasa. Itu kan LDI itu. Iya, luar biasa betul. Tapi mereka kok bekerja keras hujan-hujan di situ demi majelis ulama. Saya mau tanya ke Ustadz ini, LDI ini kan Iya. tadi saya terkesan juga. Iya. Itu kan baru masuk ke LDI, maksudnya dalam artian merangkul secara utuh keseluruhannya. Dulu kan mungkin kelihatan orang-orangnya ya, organisasinya. Itu LDI manfaatnya sekarang buat ini perkembangan MUI di Kabupaten gimana? Alhamdulillah sangat positif. Ternyata memang yang menentukan itu bagaimana kita menyikapi saudara kita. Betul. Menyentuh. Ya, bagaimana kita menyikapi dia. Jadi kita beri kesempatan kepada dia semua. Dan sekarang itu sudah tidak ada bilang, saya izin ya, ini mau sholat. Oh iya. Kita sudah sama-sama. Itu yang luar biasa. Dulu ada kamuflase seperti ini ya. Dan itu bukan tapi Tujuan menghindar realisasi istilahnya. seperti itu. Iya, kita Tapi kata aja sekarang begitu sudah ya. lain. Luar biasa. Kemudian kita juga mendapat informasi dari MUI provinsi bahwa ada rapat tingkat pusat. Iya. Semacam ada 2 kabupaten provinsi yang memfasilitasi di majelis ulama tentang LDI ini. Oh, Ya, pertama Jakarta, yang kedua adalah Kalimantan Utara. Nah, jadi saya sebelum dapat informasi itu pun juga saya sudah coba untuk itu kebanggaan buat MUI ya. Iya. Nah, seperti itu. Kita bagaimana merangkul semua. Kemudian karena waktu saya mau masuk di ini kan bukan tingkat provinsi dan daerah aja, tapi di tingkat pusat itu banyak yang menyoroti bahwa ini kok pemain muda, orang-orang muda kok bermain politik. Misalnya minta maaf ketua kita itu Pak Abbas siapa? Pak Abbas siapa namanya? Pak Anwar Abbas. Anwar Abbas. Itu kan mungkin ada yang bilang positif, tapi tidak sedikit yang mengatakan kontroversi gitu kan. Nah itu kalau menurut Ustadz itu atau nanti juga kepada Pak Kiai itu masuk karena menyerempet ke politik atau memang harus begitu sikapnya MUI? Sesungguhnya begini, Islam ini tidak boleh dilepas dari politik. Tidak boleh, Pak. Jadi itu yang mengatakan politik ini kotor. Ya. Orang-orang yang memang tidak tahu dengan Islam. Berarti dialogkan narasi itu normatif. Normatif. Oke. Ya, normatif. Ya kan? Tidak ada yang salah. Nah, kenapa ada yang menanggapi positif, ada yang negatif? Tapi dia kan membawa nama organisasi MUI. Iya. Ustadz. Dalam pengertian bahwa yang tanggapan orang positif paham dengan agama. Oke. Yang tidak positif terhadap MUI
di dalam dia membicarakan bagaimana konteks umat ini dengan kekuasaan, dengan politik, itu adalah orang yang mereka liberal. Artinya mungkin terganggu rasa nyaman selama Ya baik kan? di kedudukan maupun secara ekonomi ya. Karena yang paham dengan persoalan agama ini, maaf, meskipun saya sangat minim pemahaman agama saya, ulama. Ya, Ya, itu sudah yang general ya. bergabung di majelis ulama ini siapa? Ulama pemahaman agama itu universal ya. Iya, universal. Nabi itu apa sih? Betul. Kepala negara apa bukan? Iya, iya, Ya. betul. Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kepala negara apa bukan? Politik apa enggak? Iya, iya, iya. Justru malah neneknya politik. Iya. Kalau gitu saya mau tanya Pak Kiai, setuju nggak statementnya Pak Ustadz ini atau gimana Pak Kiai? Iya. Untuk konteks Kaltara ya, Umi Kaltara. Menurut saya orang memisahkan antara politik dengan agama itu sesuatu yang bisa menyesatkan umat. Konslet. Nggak bisa, nggak bisa itu. Apakah Karena- komunikasinya yang tidak nyambung atau gimana? Ya, artinya kalau kan ada bahasa-bahasa seperti yang diungkapkan Pak Salafi tadi malam itu, bahwa agama itu Islam itu suci, politik itu kotor, yang suci jangan dicampur dengan yang kotor begitu. Dan padahal itu malah menjadi Itu. akhirnya kita jadi penonton. Nah, Ya. saya nggak mau masuk detail karena yang jelas tadi malam itu sampai ke gubernur dan itu saya juga koordinasi sama Pak Lepo, Ya. jangan dibawa ke situ kasihan. Ya. Kasihan. Itu kalau ada wartawan Ya, mati bisa. bisa. Itu Ya. tembus kalau kita gini. Ya. Rekor lah nanti saya edit ini dia. Ya. Iya. Tapi kita ke hal aja, ke hal masalah MUI. Oke, MUI ini kan sekarang katakanlah kalau mau dijadikan momentum itu bangkit, Ya. ada spirit di sini muncul. Apakah mau dilanjutkan ke daerah-daerah lain supaya Iya. udahlah paling tidak minimal kurang lebih dulu kalah kalau mau Iya. membuat kegiatan. Kan itu. Ya. Jadi apa yang saya katakan tadi itu bahwa Nunu kan punya nilai lebih, termasuk apa Basnasnya tadi itu ya. Itu luar biasa karena mereka sudah bangkit walaupun tarakan ini, tapi mereka saya lihat maju. Dan sebetulnya kalau majelis ulama itu mau maju, maka dia harus ada kerjasama dengan Basnas itu karena ada bagian perjuangan untuk Islam yang termasuk bagian dari Basnas itu. Itu ada asnafnya. Ya, ada asnafnya perjuangannya. Nah itu mestinya harus ada. Misalnya bantu bagi salah satu contoh misalnya majelis ulama itu diharapkan untuk membina mu'allaf. Nah, mu'allaf ini tenaga pembinanya itu dari majelis ulama. Mu'allaf itu tenaga pembinanya majelis ulama. Tetapi dananya itu ada di sana. Basnas. Dananya itu ada di Basnas karena dia 8 asnaf itu termasuk bagian dia ada satu Iya. al-mu'allafatu Belum. qulubuhum itu. Iya. Mereka bagian dari mu'allaf. Jadi dananya keluar dari Basnas. Ustadznya majelis ulama yang punya ustadz. Berarti salah pengalaman masyarakat bahwa Basnas ini hanya orang Islam ya? Ternyata bisa keluar ya? Iya, mestinya harus ada. Iya. Nah itu yang harus dan itu saya lihat di majelis ulama kan alhamdulillah. Wandi, ini kan bahas sebenarnya terselip di sini. Kita tidak paham. Misalnya tadi ada dana Basnas itu bisa digunakan untuk mu'allaf. Kan? Ini kan masih semi Islam ya, semi Kristen ya, ya kan ternyata bisa. Nah kalau nanti besok ini kan sukses nih, ada nggak mau naik kelas membuat lagi semacam museum konsorsium lah dengan agama lain atau mualaf itu untuk melakukan satu hal yang disarankan oleh MUI. Ada nggak rencana seperti itu setelah ini apa gitu ya? Jadi begini, kami dari Majelis Ulama Nunukan ini masih mencari bentuk seperti yang biasa disering kita katakan itu role model. Role model. Jadi role model itu adalah untuk menciptakan program mana yang bisa dikerjasamakan dengan pihak-pihak lain. Contoh misalnya di role model itu sudah ada muncul MUI menyapa warga. Itu kan perlu dana. Linknya nanti ke Basnas. Ada lagi kita mengadakan namanya biro konsultasi. Ada lagi namanya klinik kesehatan. Itu juga menjadi pemikiran kami dan insya Allah kami laksanakan. Nah, yang paling cepat barangkali akan laksanakan ini adalah Bintek
juru sembelih halal unggas atau Iya. juleha. Kenapa ini menjadi program prioritas? Karena kita tahu bahwa Kabupaten Nunukan itu banyak yang peternak ayam, tetapi kita belum tahu seperti apa penyembelihannya itu secara Islam. Secara Islam. Jadi itu nanti kita akan laksanakan. Mudah-mudahan nanti ke depan, karena ini apapun bentuknya kegiatan, kalau anggaran kecil, saya mengusulkan kepada Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Utara supaya bisa mengusulkan anggaran ke Gubernur Kalimantan Utara untuk memberikan dana kepada kita di daerah. Contoh misalnya ini pinter juru sembelih dibiayai, klinik kesehatan dibiayai, biro konsultasi dibiayai, walaupun kecil-kecil saja. Karena Nunukan ini beda karakteristik manusia di sini dengan Tarakan. Kalau gitu langsung aja kita Ya. tanya ke Pak. Ya, itu. Bagaimana Pak ya sebagai ketua umum MUI Provinsi Kalimantan Utara tentang ide-ide tadi tentang penganggaran Iya. berkaitan dengan program-program? Artinya kan kalau Majelis Ulama Provinsi beraudiensi dengan gubernur bahwa kita ada punya tanggung jawab untuk seluruh kabupaten kota, kemudian makanya kami daulat kepala biro sosial provinsi itu harus hadir, dan beliau mulai tadi malam Ada ya? terus. Ada ya? Oh. Ada terus. para biro sosial supaya ketika kita ngomong orangnya tahu bahwa memang Iya. betul ada kegiatan. Iya, ya. betul. Bapak harus hadir dong, gubernur nggak bisa, tapi minimal Bapak yang bisa. Ada beliau kasihan tadi malam ada, dan setelah nanti ini lalu kita setelah Bapak melihat, tolonglah kami diaturlah kabupaten kota ini karena memang dari itu Ya, saya kira nyambung. Bisa mungkin butuh di pressure ya, dan mungkin ini Ya. kerja-kerja pemikiran bersama ya, baik provinsi maupun 5 kabupaten kota untuk pressure itu. Ustaz, Mungkin begini juga mungkin beliau. Ya. Artinya selain apa yang Ya. dicoba untuk dibangun komunikasi dengan pihak pemerintah tingkat provinsi, itu tentunya peran media itu tidak kecil. Peran media itu tidak kecil. Karena itu yang bisa mempengaruhi mindset pemerintah. Betul. Ya, tentang rakyatnya, tentang kegiatan-kegiatan ini. Ya, nah seperti itu. Kemudian tentu kita sangat berharap ya kerjasama ini bukan untuk umat Islam saja. Itu. Tapi toleransi juga. Tetapi kita harus membangun hubungan yang baik dengan umat yang lain. Masalah. Karena di dalam Islam ini kan 3 persaudaraan. Ya, uhuwah Islamiyah, uhuwah watoniyah, uhuwah insaniyah. 3 ini tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain. Yaitu satu sama lain. Gitu. Kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, ketiga-tiganya ini tercover. Jadi lo bahasa Indonesia akan memiliki itu. Di negara lain belum tentu ada. Nah itulah yang kita akan coba bangkitkan di Nunukan ini. Meskipun artinya Ini kecilan. sumber energi kita masih kecil, Betul. tetapi coba Ketua Basnas begitu saya menghadap silaturahmi sama beliau, saya bilang kita akan ada acara ini kata sebetulnya. Oke, welcome partinya, artinya silaturahminya saya yang Basnas yang tanggung. Sudah selesai. Kerjasama. Kerjasama. Menghadap ke Bupati, Bupati bilang, oh, oke, untuk konsumsi itu hanya biaya makan saya dah habis itu. Karena saya makannya kan juga sedikit. Iya. Langsung didispos sama beliau. Ya, langsung kendaraan ini konsumsi dan seterusnya. Langsung. Jadi jangan dinilai hanya dengan uang ya. Uang, Tapi jangan sistem itu tidak. sudah. Kalau kita mau dinilai daripada uang, itu sekitar 10 juta saja kita dapat uang cash. Tetapi kan namanya biaya konsumsi ini nggak kecil, Pak. Iya, besar. Besar sekali. Transportasi ya, dan seterusnya, termasuk apa yang kita lakukan hari ini kan. Oke. Pemirsa, saya masih pengen sekali berbincang dengan tokoh agama kita ini, tapi saya waktu kita terbatas dan mereka juga punya kesibukan. Tapi yang jelas kita butuh energi, kita butuh sumber daya, kita butuh pemikir Iya. untuk menyebarkan virus positif ini, terutama di bidang program Majelis Ulama tingkat provinsi maupun daerah. Namun mungkin ada closing statement dari masing-masing terkait dengan pelaksanaan kegiatan Rakorda ini ya. Alhamdulillah kita usahakan dan kita sudah niatkan bersama
bagaimana agar supaya kita sebagai panitia pelaksana Rakorda bisa melayani semua tamu kita dari luar. Ya, kita layani mulai dari penjemputan, kemudian bagaimana kita Pelaksanaannya, informasinya dan tinggalnya. seterusnya tempatnya. Alhamdulillah, nampaknya sampai hari ini belum ada yang kami dengar dari peserta itu yang Negatif. punya komentar yang negatif. Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nah, itu semua positif. Dan saudara-saudara kita yang mereka organisasi orang Islam, kita minta untuk mereka membuat spanduk, ya. Luar biasa. Semua membuat. Tapi saya nggak ada di hutan undangan di sini ya. Mereka ada semua. Oke. Ada semua. Ya. Baik organisasi kewanitaan, Semua. NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Semua buat mereka semua. Dan mungkin tidak terpikir Dan biaya sendiri mereka. Iya. Bukan termasuk langsung pasang apa semua. hal baru lagi pakai mungkin ya di dalam ilmu ini ya. Ya terakhir pakai proses testimoninya. Oh iya, jadi memang Rakorda tahun ini sesuatu yang sangat istimewa dia karena dia berada di dekat di mana kita akan melaksanakan pesta besar pemilihan, dan pada saat itu nanti para ulama akan ditantang. Sehingga itu saya pesan, pintar-pintarlah Anda membawa diri, karena kandidat-kandidat yang misalnya jadi bupati lah, ya kan, jadi tidak boleh kita terlihat bahwa kita kesana kemudian tidak ke sini. Karena itu Majelis Ulama harus pintar, dan itu pasti kepada masyarakat harus memahami. Para masyarakat yang mendengarkan ini saya himbau untuk harus memahami posisi Majelis Ulama yang serba salah itu. Jadi jangan begitu dilihat foto dengan si Anu langsung diaruh ke sana, padahal orang yang diundang, dia dipanggil, masa juga kalau dipanggil nggak datang. Iya. Jadi jangan begitu foto Ustadz Harun dengan kandidat hilang, oh rupanya Jangan beda. gitu ya. Jangan ada paham. Jangan memutus silaturahmi ya. Tidak boleh. Sebab itu zalim namanya kepada para ulama. Karena dia memang datang ke sana itu terpaksa untuk harus datang, mau tidak datang juga salah kan, dia harus datang. Tapi masyarakat harus pahami tentang posisi beliau itu. Intinya di media ya. Iya, Ya, Iya, betul. Jangan sampai Jadi digoreng saya sama dia. informasikan tadi Iya, bahwa saya- media itu sangat menentukan. Itu yang saya harap, betul. Seperti apa dia berpihak. Iya, saya kira itu. Terima kasih. Pak Andi, mungkin apa puas hari ini? Kan tidak ada yang puas ya? Atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin diperbaiki di masa yang akan datang? Nilai kepuasan itu tentu ada sama orang Ya. yang melihat kita, bahwa program panitia pada hari ini insya Allah Rakorda ini rencananya akan ditutup oleh Gubernur Ya. Kalimantan Utara sebentar sore. Jam 2 sudah datang. Dan tadi kita menunggu beliau kedatangan beliau di Nunukan. Kemudian setelah itu kami sudah sepakat Pak Ketua MUI Provinsi tadi dan Ketua MUI Nunukan bahwa sebentar malam kita seluruh peserta itu kita akan bawa sholat berjamaah di Islamic Center Kabupaten Nunukan, dan disitulah kita akan makan malam bersama. Masya Allah. Supaya menikmati indahnya Islamic Center Kabupaten Nunukan. Masya Allah. Syukur-syukur itu nanti menjadi referensi Islamic Center kepada kabupaten yang belum ada. Belum ada. Karena Islamic Center ini merupakan kebanggaan bukan Kabupaten Nunukan saja, tapi masyarakat Ikon, Kalimantan ikon. Utara. Ya. Itu ikon Pak, karena terletak di daerah yang strategis sekali di situ. Ya. Dan kita akan nikmati sama-sama nanti malam. Ya, karena kami sudah arahkan seluruh panitia kepada panitia. Insya Allah setelah jelang maghrib semua peserta diantar ke Islamic Center. Kita akan sholat maghrib bersama secara berjamaah. Setelah itu kita makan malam bersama. Seperti itu. Mudah-mudahan sama-sama juga Pak Gubernur ke sana nanti supaya lebih kelihatan lagi kebersamaan kita antara peserta dengan pimpinan kita dalam ini Bapak Gubernur Kalimantan Utara. Betul-betul menyatu dengan masyarakat. Menyatu dengan masyarakat, apa yang kita lihat kita rasakan. Ya. Nah, kemudian saya selaku panitia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah datang dengan rombongannya, dan juga saya tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dari
beserta Rakerdas Kalimantan Utara yang telah hadir saat ini lagi acara di lantai 5, dan juga saya tidak lupa mengucapkan mohon maaf selaku panitia apabila dalam pelaksanaan kali ini ada kekurangan sana sini yang tidak menyenangkan. Kami juga sadar bahwa kami manusia biasa, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Insya Allah tidak ada yang kurang. Ya, insya Allah. Ya. Pemirsa, butuh kecerdasan dan juga ketulusan hati. Kemudian juga semangat untuk memajukan sebuah organisasi termasuk MUI Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara. Dan inilah yang kita inginkan jika MUI-nya adalah merupakan organisasi yang benar-benar memperhatikan tentang umat, maka negara kita atau provinsi ataupun daerah akan menjadi lebih makmur dan keberagaman di sana.